Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini melanjutkan kajian dan majelis kita dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah. Malam hari ini kita di pertemuan di majelis ke-56 masuk di bab yang baru, bab tentang khusyuk di dalam salat. Kata Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, babu al-hassi 'alal khusyuk fis shalah. Bab dorongan, anjuran alal khusyuk, untuk khusyuk fis shalah, dalam salat. Bab ini beliau sebutkan sebelum masuk dalam pembahasan sifat salat, karena ini dua bab sebelum sifat salat ini ya, bab khusyuk sama bab tentang masjid. Beliau sebutkan sebelum pembahasan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena khusyuk ini adalah sangat penting di dalam salat. Sehingga butuh kita mengetahui terkait dengan pembahasan tentang khusyuk. Dan di pembahasan khusyuk ini beliau akan menyebutkan beberapa hadits terkait dengan pentingnya khusyuk dan harusnya kita menghindar dari hal-hal yang mengganggu salat kita. Beliau akan menyebutkan 13 riwayat, 13 hadits di dalam pembahasan ini. Khusyuk itu sudah kita kenal dalam bahasa kita. Cuman dia dalam bahasa Arab bermakna al-khudu' was sukun, tunduk dan diam. Iya. Bisa bermakna khusyu'ul qalbi, khudu'ul qalb, tunduk hati. Bisa juga bermakna khusyuk al-jawarih, tunduk anggota badannya. Khusyuk hati artinya di dalam salat kita menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan salat kita. Artinya ikhlas. Kita beribadah seakan-akan melihat Allah, atau dalam keadaan kita yakin bahwa Allah melihat gerakan dan bacaan kita. Itu namanya ketundukan hati. Adapun khusyuk al-jawari, ketundukan anggota badan, yaitu kita tidak melakukan hal-hal yang terkait dengan gerakan dalam salat kecuali gerakan salat. Tidak bergerak dengan gerakan-gerakan tambahan yang lain. Dan nanti dalam 13 hadits yang beliau akan sebutkan dalam bab ini,
beliau akan menyebutkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam sholat. Karena dia menafikan, menghilangkan khusyuk. Atau menggambarkan kalau kita tidak khusyuk di dalam sholat. Apakah itu terkait dengan hati ataupun terkait dengan gerakan anggota badan jawarih. Maka khusyuk adalah tunduk dan tenang karena mentadaburi ucapan atau perbuatan sholat. Itu di hati, adapun digerakkan yaitu dengan meninggalkan gerakan-gerakan yang selain gerakan sholat. Selain gerakan sholat. Hadits pertama yang beliau sebutkan yaitu di kitab ini tentunya nomor 238 dan kita akan langsung membaca 239 di riwayat kedua. Kata beliau rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu salli ar-rajulu mukhtasira. Muttafaqun alaihi wal lafdhu li Muslim wa ma'nahu ay yaj'ala yadahu ala qasiratih. Wa fil Bukhari an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat anna dzalika fi'lul yahud. Ini hadits yang pertama. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang yang sholat bertolak pinggang. Muttafaqun alaih dan lafadznya menurut riwayat Muslim. Artinya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, mukhtasiro artinya adalah ayyaj'ala yadahu ala khasirati. Orang itu meletakkan tangannya pada pinggangnya. Pada pinggangnya. Dalam riwayat Al-Bukhari dari Aisyah bahwa cara itu adalah perbuatan orang Yahudi dalam sembahyang mereka. Ini hadits pertama terkait dengan sholat dalam keadaan bertolak pinggang. Sebelum kita masuk di pembahasan lebih jauh hadits ini, para ulama sebenarnya berselisih pendapat. Tapi ini tadi tafsirnya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Berselisih pendapat terkait dengan makna mukhtasiro. Ada yang menyatakan seperti di buku ini yang diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ma'nahu artinya ayyaj'ala yadahu ala khasirati. Dia jadikan tangannya di pinggangnya. Ini tafsir. Salah satu tafsir. Apa yang dikatakan oleh penulis ini? Salah satu tafsir. Iya, dari makna mukhtasira. Dia jadikan tangannya di pinggangnya. Apakah satu tangan? Itu dia simpan seperti ini. Dia satu tangan begini. Ia di pinggangnya atau dua tangan. Atau dua tangan. Ini maksud, iya, tafsirnya beliau. Dan ini merupakan tafsir dari mayoritas ahli fikih. Yang dikatakan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar sini, ini mayoritas ahli fikih. Ada juga di sana tafsir dari sebagian ulama fikih. Makna mukhtasiro maksudnya solatnya adalah ikhtisar. Solatnya ringkas. Cepat. Tidak ada tumakninah. Itu makna mukhtasiro. Solatnya dia lakukan dengan kilat, dengan cepat. Dia sujud seperti ayam yang mematuk makanan. Patuk naik. Itu makna mukhtasir. Artinya dia sholat tanpa tumakninah. Tanpa tumakninah. Ini juga diantara penafsiran mukhtasir. Ini diantara penafsiran kata mukhtasir. Dan dua-duanya bisa masuk. Walaupun tafsirnya jumhur ini yang diterima.
Karena dalam riwayat Aisyah yang beliau bawakan, itu perbuatannya orang Yahudi. Itu perbuatannya orang Yahudi. Yaitu orang Yahudi kalau ibadah, mereka adalah yang penting khusyuk. Iya, yang penting apa? Iya, tenang katanya. Walaupun tangannya itu mengesankan dia adalah seperti orang yang sombong. Orang yang sombong. Ini yang dikatakan oleh mayoritas. Ini makna ikhtisar. Sumber hadits. Hadits ini dari hadits Abu Hurairah. Itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Di Sahih Bukhari di nomor 1220. Dan Muslim di nomor 545. Perkataan Aisyah di riwayat Bukhari tadi itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di nomor 3458. Derajat hadis tentunya sahih. Karena riwayat Abu Hurairah dan Aisyah itu ada di Bukhari Muslim dan ada di Bukhari. Jadi hadis sahih. Fikihnya, mayoritas ulama menafsirkan ikhtisar dengan meletakkan tangan di pinggang. Di kiri atau di kanan. Jadi kita letakkan sebelah kiri saja atau sebelah kanan saja atau dua-duanya. Itu ikhtisar namanya. Itu makna ikhtisar. Di sini saya pilih yang tafsirnya mayoritas. Tafsirnya mayoritas. Yang makna ikhtisar. Yang kedua, fikih hadits ini haramnya bertolak pinggang dalam sholat. Karena jelas Abu Hurairah mengatakan itu larangan dari Nabi. Dan kaidahnya dalam bab usul fikih, al-aslu fin nawahi lit tahrim. Asal dalam larangan itu pengharaman. Ketika ada larangan dalam ayat atau dalam hadits Nabi, maka asalnya maknanya haram. Tidak akan keluar dari makna haram kecuali ada sharif, ada yang memalingkannya. Dari makna asal ke makna cabang. Iya. Dan hadits ini tidak ada yang memalingkannya. Itu alasan pertama. Karena Nabi larang. Alasan kedua, di riwayat Aisyah. Itu perbuatan Yahudi. Kita pahami dalam agama kita, Nabi SAW melarang kita untuk menyerupai. Iya. Orang selain kita. Bahkan Nabi mengancam orang menyerupai mereka, maka bagian dari mereka. Kata Nabi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka dia termasuk darinya. Maka ini menakutkan. Ya, sholat dalam keadaan ikhtisar ini. Karena Aisyah mengatakan itu perbuatan Yahudi. Itu adalah perbuatannya Yahudi. Iya. Maka ini adalah menunjukkan diharamkannya. Karena sudah dilarang oleh Nabi dan itu juga menyerupai orang sebelum kita. Kemudian fikih ketiga, faedah ketiga, sebab pelarangannya adalah satu, karena ini menyerupai perbuatan orang Yahudi. Dua, karena ini meletakkan tangan bukan pada tempatnya. Kita zalim. Karena kita itu di dalam sholat, nanti akan datang pembahasannya di sifat sholat Nabi. Kita diperintahkan untuk meletakkan yang kanan di atas yang kiri. Nanti cara peletakannya juga akan dijelaskan. Iya. Terus kita boleh meletakkannya di atas dada. Atau di bawah dada di atasnya pusar. Atau di atas pusar atau di bawahnya pusar. Ini boleh kita meletakkannya di situ. Yang penting kanan di atas kiri. Kalau kita bertolak pinggang, berarti kita tidak letakkan kanan di atas kiri. Berarti kita menyelisih Nabi. Iya. Dalam hadits-hadits yang sahih, bahwa Nabi meletakkan tangan kanannya di atas kiri. Apakah dengan cara meletakkan telapak kanan di atas punggung kiri, atau nanti diletakkan di sini, di lengannya, lengan bawah. Ini
Ia adalah yang dilakukan oleh Nabi. Ketika kita bertolak pinggang, maka kita menyelisihi Nabi. Iya, maka ini sebab dilarang. Karena ini meletakkan tangan bukan pada tempatnya. Nabi tidak meletakkannya di situ. Alasan ketiga, karena ini seperti orang yang menyombongkan diri. Inilah bab khusyuk. Ini menafikan khusyuk. Apa makna khusyuk tadi? Khudu wa sukun al-qalbi wal jawari. Kita tunduk hatinya dan tunduk anggota badannya. Kalau kita bertolak pinggang, berarti itu menunjukkan kita tidak khusyuk. Kita tidak tunduk kepada yang memerintahkan kita sholat. Ini kita sombong, menyombongkan diri. Iya, maka inilah sebab dilarang dari bertolak pinggang. Dilarang dari perbuatan bertolak pinggang. Ini fikih hadits yang pertama dalam bab khusyuk. Dan hadits kedua. Hadits berikutnya, hadits ke-240. Kata beliau, itu hadits ketiga di bab ini. Kata beliau rahimahullah, wa an Anas radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza quddimal asya fabda'u bihi qabla an tusallu al-maghriba. Muttafaqun alaih. Kata beliau dari Anas radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila makan malam telah dihidangkan, ini asya makan malam. Apabila makan malam telah dihidangkan, makanlah dulu sebelum engkau sholat maghrib. Sumber hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Karena beliau bilang muttafaqun alaih. Disepakati atasnya. Maksudnya riwayat Imam Al-Bukhari di nomor 672. Muslim di nomor 557. Derajat hadits sahih. Fikihnya satu masalah. Hadits ini menunjukkan jika sholat telah diiqamah, sementara makanan telah dihidangkan, maka seorang mulai dengan makan sekadar kebutuhannya, kemudian dia sholat. Kenapa kita harus dahulukan makan? Di bab khusyuk. Karena kalau kita makanan sudah dihidangkan, kemudian kita sholat, maka nanti kita akan memikirkan apa? Makanan. Akhirnya menghilangkan yang namanya apa? Khusyuk. Badan di soft, tapi pikiran di mana? Di konro, coto, ayam goreng. Akhirnya nanti juga kadang sholat kita telan bebek kita, telan air liur. Gara-gara mau sekali makan, maka dahulukan makan. Kata Nabi. Kenapa? Karena akan menafikan khusyuk. Cuman mayoritas ulama mempersyaratkan ini bagi orang yang tasawwuk ila ta'am, sudah mau sekali makan. Sudah ingin sekali makan. Adapun orang yang tidak ada keinginannya untuk makan, dia makan atau tidak, maka tidak akan mengganggu sholatnya, maka dia dahulukan sholat. Ini pendapat mayoritas. Walaupun di sana ada juga yang mengatakan mutlak. Pokoknya kalau hadir makanan, kita dahulukan makan. Karena di hadits tidak ada penyebutan kalau dia ingin makan. Tidak ada. Di hadits kalau ingin makan. Makanya lebih benar adalah jika makanan telah dihidangkan, dahulukan makan. Baru sholat. Apakah dia ingin atau tidak? Karena setan itu walaupun kadang kita tidak ingin, tapi setan dia perbesar-besar. Dia besar-besarkan masalah. Ada lagi tempatnya dia untuk was-waskan. Untuk bisikan kepada kita. Tadi sebenarnya tidak ingin.
Tapi setan, enaknya tadi itu makanan. Tidak ada saja makanan, dia akan mengurut perut kita. Seakan-akan keluar kentut. Akan meniup-niup lubang pantat kita. Seakan-akan keluar angin. Padahal tidak ada keluar. Cuman kerjaannya dia seperti itu. Membuat kita ragu dalam sholat. Apalagi sudah memang dihidangkan makanan. Ada lagi untuk dia. Was-waskan, bisikan kepada kita. Maka dahulukan makan. Dahulukan makan. Dan ini hadits yang ada di hadapan kita ini. Nabi katakan, kalau dikedepankan, dihidangkan makan malam, mulailah dengan makan. Sebelum sholat. Di riwayat lain, Bukhari Muslim juga. Tapi ini dari Anas, di Bukhari Muslim juga dalam riwayat dari Ibnu Umar. Nabi katakan begini, Idza wudi'al asya. Idza wudi'a asya'i ahadikum. Idza wudi'a asya'u ahadikum. Wa uqimatis sholah. Ada lafaz qomat. Apabila telah dihidangkan makanan salah seorang dari kalian. Dan sholat telah diiqomah. Jadi bukan adzan ini. Iqomah. Ya. Fabada'u bil asya. Maka dia mulai dengan makan. Dia mulai dengan makan. Wala ya'jal hatta yafrugu minhu. Jangan dia tergesa-gesa. Makan dengan biasa. Gak usah dia suap semua kiri kanan, ikan, lauk, apa semuanya. Enggak. Jangan dia tergesa-gesa dalam makan. Sampai dia selesai. Dia makan dengan seperti biasa. Dia makan seperti biasa. Ini Bukhari Muslim. Bahkan dengan lafaz sudah qomat. Karena kenapa? Karena Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, khusyuk dalam sholat itu ruhnya sholat. Kalau tidak ada ruhnya, tidak ada sholat. Tidak ada ruhnya, maka tidak ada sholat. Tidak ada sholat. Maka ini butuh kita melakukan sebab-sebab yang membuat kita khusyuk di dalam sholat. Membuat kita khusyuk di dalam sholat. Maka dia makan tanpa tergesa-gesa. Cuman kata para ulama, mayoritas makan yang mencukupi kebutuhannya. Dia membuat dia masih terikat dengan makanan. Pokoknya dia makan yang mencukupinya. Yang mencukupinya. Ini yang disebutkan dalam masalah jika hadir. Dan di sini penyebutan makan malam itu namanya dalam usul fikih mafhum al-laqab. Penyebutan nama itu bukan pendalilan hanya makan malam. Jangan sampai kita nanti kalau makan siang berarti enggak. Harus kita sholat. Walaupun sudah qomat. Walaupun makanan sudah dihidangkan. Enggak. Ini namanya penyebutan nama, tidak ada pendalilannya di situ. Semua sholat. Makan siang, makan subuh, sama semuanya. Apabila sholat diikomatkan dan makanan telah terhidangkan, walaupun itu di waktu makan siang. Di sini kan penyebutan asya, makan malam, juga sama dengan makan siang. Juga sama dengan makan siang. Apabila makanan telah dihidangkan, maka mulailah dengan makan. Maka mulailah dengan makan. Ini yang disebutkan oleh para ulama kita rahimahumullahu ta'ala. Hadits berikutnya lagi. Hadits di 241 sekaligus 242. Kata beliau, wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qama ahadukum fis shalah fala yamsahil hasa fa inna rahmata tuwajihuhu. Rawahul khamsah bi isnadin sahihin wa zada Ahmad wahidatan auda' wa fi sahih an Mu'aykib nahwuhu bi ghairi ta'lil. Kata beliau dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu,
Beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang di antara kamu mendirikan sholat, maka janganlah ia mengusap butir-butir pasir yang menempel pada dahinya, karena rahmat selalu bersamanya. Riwayat Imam 5 dengan sanad yang sahih, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ahmad menambahkan, usaplah sekali atau biarkan. Usaplah sekali atau biarkan. Dalam hadits sahih dari Mu'aikib, ada hadits semisal tanpa alasan. Tanpa alasan maksudnya sesungguhnya rahmat menyertainya. Iya, ini hadits. Sumber hadits itu tentang mengusap pasir yang menempel di dahi saat sujud. Sumber hadits Abu Dzar diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Imam Ahmad di Musnad Imam Ahmad jilid 5 150, Abu Daud di nomor 945, At-Tirmidzi di nomor 379, An-Nasai di jilid 3 nomor 6, Ibnu Majah 1027, dan tambahan Imam Ahmad itu di jilid 5 163, hadits Mu'aikib itu tambahannya. Hadits Mu'aikib riwayat kedua diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, karena beliau bilang dalam sahih. Dalam sahih maksudnya sahih Bukhari. Itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 1207. Dan Muslim ternyata kata mufrad dalam sahih, belum tidak bilang dalam sahihain. Dalam dua sahih. Belum bilang dalam sahih. Ternyata yang belum inginkan adalah sahih Bukhari di nomor 1207 dan sahih Muslim di nomor 546. Tapi tanpa tambahan, karena rahmat selalu bersamanya. Tidak ada tambahan itu. Derajat hadits. Hadits Abu Dzar hasan karena jalur lain. Akan tetapi tanpa tambahan, karena rahmat selalu bersamanya. Hadits Mu'aikib sahih. Dalam istilah hadits di Bukhari Muslim tanpa tambahan, sesungguhnya rahmat bersamanya. Di Bukhari Muslim. Di luar Bukhari Muslim ada tambahan itu. Ini dihukumi dengan hadits syadz, tambahannya itu. Hadits syadz artinya seandainya pun sahih, maka ada rawi yang lebih kuat darinya yang dia selisihi, sehingga namanya syadz. Tapi kalau rawi yang dhaif yang menyelisihinya, maka tambahan ini tambahan yang mungkar. Iya, intinya adalah kita dilarang nanti mengusap pasir di jidat atau di yang lainnya, walaupun tanpa ada kata rahmat bersamanya. Rahmat, kasih sayang Allah menyertainya. Karena di Bukhari Muslim tanpa tambahan itu. Biografi Mu'aikib. Karena barusan kita melewati Mu'aikib. Nama beliau adalah Mu'aikib bin Abu Fatimah Ad-Dawsi. Beliau termasuk sahabat yang awal-awal masuk Islam dan berhijrah ke Habasyah. Kemudian ke Madinah. Beliau ikut perang Badar dan setelahnya. Dan beliau meninggal pada tahun 46 Hijriah. 46 Hijriah. Masya Allah. Yaitu dia hidup setelah Nabi 36 tahun. 36 tahun setelah Nabi. Radhiyallahu ta'ala anhu. Fikih hadits. Inti daripada pembahasan hadits tadi terkait dengan bab khusyuk. Mayoritas ulama berpendapat berdasarkan hadits ini menunjukkan makruhnya mengusap tanah atau pasir yang menempel ya
lebih dari 1 kali ketika sholat. Kenapa saya bilang lebih dari 1 kali? Karena riwayat Imam Ahmad tadi. 1 kali atau tinggalkan. Paham kan? Karena riwayat Imam Ahmad sahih. Yang tidak sahih adalah tambahan rahmat bersamanya. Itu yang tidak sahih. Adapun tinggalkan atau 1 kali. Kalau memang harus 1 kali saja. Atau biarkan. Atau biarkan. Makanya saya tambahkan kata 1, lebih dari 1 kali. Dan itu yang dipegang oleh mayoritas ulama rahimahumullahu ta'ala, bahkan orang-orang dohiriyah, orang yang bermadhab dohiri, berpendapat bahwa hal tersebut diharamkan. Sampai seperti itu. Bukan lagi makruh, tapi haram. Dan yang benarnya pendapat mayoritas tidak sampai haram. Itu hanya makruh. Kenapa? Karena mengusap pasir di jidat itu menafikan khusyuk. Akan menafikan khusyuk di dalam sholat. Itu yang mereka sebutkan. Dan pendapat mayoritas tentunya itu adalah hal yang benar dalam hal ini. Dan dalam riwayat Imam Ahmad tadi, sekali atau tinggalkan, karena sekali itu tidak menafikan khusyuk. Sekali itu tidak menafikan khusyuk. Adapun sudah lebih dari sekali, itu sudah menafikan khusyuk. Itu sudah menafikan khusyuk. Itu yang disebutkan oleh mayoritas rahimahumullahu ta'ala. Kita masuk lagi hadis setelahnya. Ini masalah ringan ini, tapi kita lihat. Iya, kita masuk lagi, baca lagi hadis setelahnya. Alhamdulillah. Di hadis nomor 243, 244, langsung 2 juga. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil iltifati fis shalah faqala huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan min salatil abdi, rawahul Bukhari. Wali Tirmidzi an Anas wa sahhaha iyyaka wal iltifata fis shalah fa innahu halakatun fa in kana fala bud fa fit tatawwu'. Masya Allah. Kata beliau dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hukumnya menoleh di dalam sholat. Maka beliau menjawab, itu adalah ikhtilas. Itu adalah copetan, curian yang dilakukan oleh setan terhadap sholat seorang hamba. Riwayat Bukhari. Menurut riwayat At-Tirmidzi dengan lafaz iya kawal iltifat fis shalah, hindarilah dari berpaling dalam salat. Fa innahu halaka, karena ia merusak. Fa in kana falabud, jika memang terpaksa, fa fit tatawwu, lakukan dalam salat sunnah. Lakukan dalam sholat sunnah. Ini masalah menoleh di dalam sholat. Kaitannya dengan khusyuk. Karena kalau kita menoleh itu menafikan khusyuk. Menghilangkan khusyuk. Sumber hadits. Hadits Aisyah itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di nomor 751. Dan hadits Anas diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di nomor 589. Derajat hadits Aisyah tentunya sahih karena Bukhari, dan hadits Anas sanadnya dhaif. Itu yang peringatan iya kawal iltifat itu dhaif karena terdapat rawi yang bernama Ali ibn Zaid ibn Jad'an, dhaif. Jadi kita tidak perlu
Itu Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkannya sebagai pendukung hadits pertama. Iya. Sebagai pendukung hadits pertama. Tapi hadits pertama tidak perlu dukungan. Tanpa dukungan dari hadits riwayat Tirmidzi itu sudah kuat. Karena dalam riwayat Imam Al-Bukhari, fikih hadits makruhnya menoleh dalam sholat. Jelas. Karena Nabi bilang itu adalah copetan, curian yang dicuri oleh setan dari sholatnya seorang hamba. Iya. Kemudian menoleh makruh dalam sholat wajib dan sholat sunnah. Kenapa saya bilang sholat wajib dan sholat sunnah? Karena sebenarnya ada tadi hadits. Kalau memang terpaksa di sholat sunnah, kan begitu. Tapi haditsnya dhaif. Sehingga ini berlaku umum. Hadits pertama yaitu hadits Aisyah. Itu di Bukhari. Itu umum. Apakah di sholat wajib atau di sholat apa? Sunnah. Kalau kita pakai riwayat Imam Tirmidzi dari Anas, ada perkataan di akhir. Jika memang terpaksa, maka dalam sholat sunnah. Cuman hadits itu apa hukumnya tadi? Dhaif. Seandainya sahih, ya kita kecualikan sholat sunnah. Karena asalnya sama antara sholat sunnah dan sholat wajib. Kecuali ada yang dikecualikan. Di sini ada pengecualian, tapi dhaif sehingga tidak kita pakai. Makanya faedah ini diambil oleh para ulama kita bahwa menoleh dalam sholat itu makruh, apakah itu sholat wajib ataupun sholat apa? Sunnah. Karena hadits dalam mengecualikan sholat sunnah dhaif. Hadits yang mengecualikan sholat sunnah adalah hadits yang dhaif. Iya, ini alhamdulillah terkait dengan menoleh. Kita cukupkan, Masya Allah. Ini karena fikihnya agak mudah. Sehingga kita mengambil malam hari ini 7 hadits. Alhamdulillah. Nikmat dari Allah. Kita ambil 7. Karena kadang ada nanti masanya kita tidak bisa ambil kecuali satu hadits atau 2 hadits saja. Jadi saat fikihnya mudah dan sedikit, kita ambil banyak. Karena ini perjalanan panjang ini. Kita baru di nomor 244. Masih panjang perjalanan dalam kitab Bulughul Maram ini. Kita masuk di tanya jawab. Sambil menunggu masuknya waktu sholat. Ada pertanyaan langsung? Silakan. Tunggu dulu, Mbak. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Mengenai kemarin hadis tentang lewatnya wanita yang sedang haid ketika kita sholat, maka itu bukan yang sedang haid, yang sudah haid, yang balik. Bukan dia sedang haid. Oh. Jadi maksudnya itu yang lewat adalah wanita yang sudah haid. Maksudnya yang sudah balik. Jadi jangan salah paham ya. Bukan yang sedang haid. Dalam keadaan haid. Bukan. Yang sudah haid. Artinya sudah berusia balik. Paham saudara? Syukran Ustaz. Masih ada lagi? Silakan. Ini ada pertanyaan pertama. Apa Ustaz? Mana yang benar? Kalau sholat kita menghadap ke depan atau menghadap tempat sujud? Mohon penjelasannya Ustaz. Akan datang sebenarnya nanti ini. Ya, ada hadits bahwa hadits Aisyah bahwa Nabi SAW ketika sholat itu tidak pernah itu matanya berpaling dari tempat sujud. Cuma nanti akan datang pembahasannya hadits itu adalah hadits yang dhaif. Hadits yang dhaif. Yang sahih Bukhari Muslim adalah bahwa Nabi SAW memandang ke depan. Bahkan belum lihat tembok masjidnya. Belum melihat tembok masjidnya. Waktu sholat di rumah, nanti juga akan datang haditsnya. Nabi lihat ke tirainya Aisyah.
Setelah itu beliau katakan, ini tiraimu ini mengganggu saya tadi dalam sholat. Maka singkirkanlah. Ini menunjukkan Nabi pandang ke depan. Akan datang nanti insya Allah dalam masalah pandangan itu di mana saat kita sholat. Wallahualam. Katanya saya mendapatkan penawaran untuk mensupport kegiatan salah satu kelompok jilbab di Makassar, di mana acaranya tentang pentingnya jilbab di era sekarang. Apakah boleh saya mensupport kegiatan seperti ini? Sebenarnya mau dibantu acara kebaikan dibantu, cuman dilihat kelompoknya itu masalahnya kadang sekarang jilbab, nanti diajak ke yang lain. Diajak yang lain. Tapi kalau memang untuk mendakwakan bahwa pentingnya Islam, pentingnya jilbab, bahkan bukan di era sekarang ini, di era dulu dan sekarang, memang karena tidak akan baik generasi akhir dari umat ini, kecuali apa yang generasi awal dulu baik dengannya. Ketika dulu generasi awal baik dengan bercadar, maka kita tidak akan baik kecuali dengan itu. Kalau maksudnya hanya mendakwakan orang menampakkan bahwa berhijab dengan hijab syar'i itu penting, kita support semuanya. Cuman karena kita sebutkan kelompok, kadang kelompok itu masalahnya begitu. Iya. Jangan sampai nanti ujung-ujungnya adalah dakwah ke kelompok. Dakwah ke kelompok. Tapi selama itu kegiatan baik, bismillah kita bantu. Kita bantu. Iya, apapun perbuatan baik itu kita bantu, kita dapat pahala dari membantu kebaikan. Apalagi masalah membantu ya sekarang memviralkan. Bahasanya orang sekarang, masalah-masalah yang syar'i. Iya, masalah yang syar'i. Iya, kalau ada kebaikan kita sebarkan, kita dapat pahala seperti orang yang menyampaikannya, seperti orang yang menyampaikannya, kita sebarkan. Iya, itu hal yang tentunya dijanjikan pahala oleh Nabi, karena kata beliau ad-dal alal khairi kafa'ilih. Orang menunjuki orang lain kepada sebuah kebaikan, maka dia seperti pelaku kebaikan itu. Seperti pelaku kebaikan itu. Makanya ya, kita dianjurkan untuk ta'awun alal birri wal taqwa. Ya, dianjurkan untuk saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Itu saja. Cuman tanpa mengikat orang dengan kelompok tertentu. Iya, kita tidak cinta dan benci hanya sebagai kelompok saja. Ta'awun saja, bantu saja selama itu kebaikan. Selama itu kebaikan, wallahualam. Bagaimana cara jika ingin meniatkan amalan yang dilakukan sampai pahalanya kepada keluarga yang telah meninggal? Apakah ada hal lain atau apa saja yang bisa kami lakukan untuk membantu dan meringankan keluarga kami yang telah meninggal? Walaupun kami pun belum tentu baik, tapi setidaknya kami masih memiliki kesempatan beribadah dan hidup di dunia. Jadi setiap amalan kebaikan yang dilakukan, apakah bisa diniatkan untuk saudara yang telah tiada? Boleh. Kita bersedekah atas namanya. Kita berinfak atas namanya. Kita berumroh atas namanya. Kita berhaji atas namanya. Boleh. Datang seorang perempuan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bertanya, bapakku sudah tidak mampu lagi berhaji, tidak mampu naik kendaraan. Apakah saya hajikan untuknya? Kata Nabi, hajikan untuknya. Yang penting kita niatkan untuknya. Datang seorang juga kepada Nabi, ibunya meninggal tiba-tiba. Kalau dia berbicara, mungkin dia akan bersedekah. Apakah saya bersedekah atas namanya? Sedekah atas namanya. Sedekah atas namanya. Jadi yang kita
lakukan itu sampai kepadanya dengan niat untuk orang tersebut. Makanya Nabi SAW ketika beliau berkurban, beliau berkata, Bismillah, Allahu Akbar, hada anni wa an ahli baiti wa amman lam yudhi min ummati. Bismillah, Allahu Akbar, ini dariku dan dari keluargaku dan dari siapa saja yang tidak berkurban dari umatku. Jadi ini menunjukkan bahwa dalam ibadah kurban boleh juga diniatkan untuk orang yang telah meninggal. Tapi bukan orang yang meninggal yang niat, yang berkurban. Kita yang berniat, kita ikutkan dengan kita orang yang telah meninggal. Dan ini sampai kepadanya. Wallahualam. Kita adzan dulu. Kita lanjut di pertanyaan berikutnya sini. Jika kita berpuasa dimulai dari 1 Dzulhijjah hingga 9 Dzulhijjah. Namun qadarullah haid pada pagi hari di 9 Dzulhijjah. Apa kita dapat pahala puasa Arafah? Dapat. Berdalil dengan hadits Bukhari Muslim dari Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguh amalan itu tergantung niat dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Dan di sini sudah dia niatkan, bahkan dia sudah lakukan. Cuman 9 Dzulhijjah dia haid paginya. Dia haid paginya. Ada juga hadits dari Nabi SAW diriwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW mengatakan, Jabir berkata, kunna ma'an Nabi SAW fi Guzah. Kami pernah bersama Nabi SAW di sebuah peperangan. Faqala, maka Nabi berkata kepada para sahabat, inna bil madinati larijalan masirtum sayron wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad. Kata Nabi ini di perang, Nabi bilang kepada para sahabat, sungguh ada di Madinah orang-orang yang tidak ikut bersama kita. Tapi tidaklah kita melakukan sebuah perjalanan, kita melewati sebuah lembah kecuali mereka bersama kita. Cuman mereka ditahan oleh udzur. Jadi bersama orang yang melakukannya. Karena dia meninggalkan karena ada udzur. Bahkan dalam riwayat kata Nabi, riwayat Muslim, illa syarakukum fil ajr. Kecuali mereka sama dengan kalian dari sisi pahala. Jadi yang menahannya hanya udzur saja. Ini keutamaan berniat untuk beramal, kemudian kalau ada udzur kita terhalang darinya. Iya. Maka bagi kita pahala puasa Arafah karena kita punya udzur dan sudah berniat. Wallahu alam. Sini ada pertanyaan berikutnya. Bila para istri janjian bertemu di kafe atau di tempat makan, dan para suami dari istri-istri ini ikut dan menyatu dalam pertemuan, apa ikhtilat ini dibolehkan atau tidak? Tidak. Tidak boleh menyatu. Karena dalam pertemuan ini ada saling akrab antara para istri dan para suami. Tidak. Suruh saja istri tak akrab dengan istrinya, teman tak. Jangan saling akrab. Karena lama-lama nanti masalah. Lama-lama masalah. Sekarang dia curhatkan temannya ke kita. Iya, teman kita.
Nanti lama-lama kita lebih bagus daripada suaminya. Bagi setan kan pintar, sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Akhirnya nanti dia akan tinggalkan suaminya karena dia melihat kita lebih baik. Apalagi sudah mulai membandingkan. Betapa suaminya si Fulan bagusnya, lembutnya. Iya sama kita, sama istrinya keras tonji. Iya. Setan pintar. Setan pintar. Makanya hati-hati. Nabi jelas, kata Nabi, Iyakum waddukhula bin nisa. Hati-hati campur dengan perempuan. Walaupun itu istrinya, teman dan sudah akrab sekali. Sudah saling jilat tangan maki. Kita makan, jilakan dulu lagi bosan kak. Walaupun sudah kita saling jilat tangan dengan teman itu, tetap kita harus ikut arahan Nabi. Hati-hati bercampur baur dengan perempuan. Hati-hati bercampur baur dengan perempuan. Walaupun akrab, bayangkan saat Nabi bilang begitu tadi. Hati-hati dari masuk di perempuan, campur baur dengannya. Seorang perempuan, seorang laki-laki dari Ansor, orang Madinah, membantu Nabi. Berkata, ya Rasulullah bagaimana ipar? Siapakah yang lebih dekat dengan istri tak? Melebihi adiknya, kakaknya. Iya kan? Siapa yang lebih dekat? Ini serahim. Bagaimana dengan iparnya suami? Saudarinya istri. Kata Nabi apa? Al-maut. Ipar itu kebinasaan. Ipar kebinasaan. Bagaimana kalau bukan ipar? Hanya istri teman tak? Apa kita aman? Merasa aman darinya? Tidak boleh. Kita aman dari sisi kepercayaan, tapi untuk tidak ada batasan, tidak. Untuk tidak ada batasan, tidak. Tidak boleh dibuka itu. Karena setiap domba pasti ada serigala yang memburunya. Pasti. Setan pintar. Jangan dibuka ini. Maka kita kalau memang harus berkumpul, kasih pisah saja meja. Apa susahnya? Para istri bercerita sesama mereka. Ya, suami bercerita sesama suami. Bercerita sesama suami. Tidak perlu kita satu meja untuk semuanya. Itu bahaya nanti. Itu bahaya. Ingat saudara saja. Saudarinya istri saja. Kita diingatkan hati-hati darinya. Apalagi bukan saudarinya. Bukan saudarinya. Iya. Istri saja mensifati temannya ke suami. Seakan-akan suaminya melihat langsung itu perempuan. Dilarang oleh syariat. Suami ini. Iya. Ketika dia tanya istrinya tentang temannya. Kemudian dia istrinya menceritakan. Tentang temannya perempuan. Hanya cerita, bukan gabung. Hanya cerita. Saya temanku tadi, Masya Allah, rambutnya, hidungnya, mancungnya tahu wah. Yang satu, peseknya. Dia cerita begitu, seakan-akan suaminya melihat langsung. Itu dilarang oleh syariat. Bagaimana kalau bergabung? Dihindari hal seperti itu. Dihindari hal yang seperti itu. Iya, karena itu bahaya. Tidak dilarang orang pergi makan keluar, pergi kumpul, tidak dilarang. Tapi batasan syariat tetap dijaga. Batasan syariat tetap dijaga. Wallahualam. Ustadz, salahkah saya jika merasa takut duduk bersama dengan akhwat atau ummahat? Yang dimana ummahat itu bermudah-mudahan dengan video.
sangat bermudahan dengan video, yang selalu memvideokan dirinya dengan segala rutinitas dirinya, keluarga, dan terkadang ikut mengambil gambar ummahat yang lainnya, bahkan mengikutkan suara dengan jelas dalam video tersebut, lalu memposting di WA dan lainnya. Salahkah merasa takut duduk? Iya. Tidak apa-apa kita menghindar jika itu membahayakan. Tidak apa-apa. Tapi kita menghindari karena perbuatannya, bukan karena orangnya. Kalau orangnya datang menegur kita, kita berpapasan, kita salam kepadanya dan kita jawab salamnya, kita tetap senyum. Jangan sampai nanti orang menganggap bahwa ini orang kalau sudah pakai cadar, Masya Allah. Iya, sudah tidak mau senyum. Enggak, kita tetap senyum. Walaupun kita tidak suka perbuatan yang kita sebutkan itu, kita tidak suka, tapi orangnya kalau kita bertemu dengannya tetap kita ramah. Tetap kita ramah. Jangan sampai nanti orang lari dari kita karena akhlak kita yang buruk. Wallahualam. Ustadz, apakah saya boleh bersedekah dari uang suami, dari hasil kerjanya yang dia berikan setiap bulan tanpa sepengetahuannya? Tergantung. Yang diberikan oleh suami kepada istri itu ada dua. Pertama, itu memang uang belanja jatahnya dia. Karena sebagai istri, dia punya hak untuk dikasih uang belanja sendiri. Sebagaimana dia juga kita tuntut hak kita. Karena Allah berfirman, ya, walahunna mitlul ladzi alaihin. Untuk mereka nafkah pemberian sesuai dengan yang diwajibkan kepada mereka. Dia wajib mengurus kita. Siapkan makanan, bersihkan rumah, cucikan baju, urus anak, maka kita harus berikan nafkahnya. Karena dia yang telah melayani kita. Ya kan? Coba pikirkan bagaimana kalau kita ambil pembantu. Berapa kita kasih kira-kira sebulan? Gaji pembantu tak? Maka kalau kita tidak punya pembantu, istri yang kerjakan itu semua, kita kasih yang menjadi haknya. Karena dia telah bekerja untuk kita. Itu yang disebutkan. Jadi wajib kalau itu yang diinginkan oleh penanya, yaitu memang uang itu adalah haknya dari suami atas baktinya, maka bebas dia sedekahkan. Boleh dia tabung, boleh dia sedekahkan kepada kerabatnya, ibunya, ayahnya, saudaranya, dan orang lain, dan kegiatan-kegiatan lain. Adapun itu yang jenis kedua, dia adalah uang dari suami setiap bulan, tapi memang adalah untuk kebutuhan bersama. Selain yang tadi. Kalau tadi nafkah wajib yang kita kasih istri, itu wajib itu disepakati oleh seluruh ulama madhab. Bahwa kita wajib memberikan istri uang belanja untuk dia. Kalau jenis yang kedua, memang kebutuhan rumah tangga, kebutuhan kita dan anak-anak. Istri. Gaji kita semuanya masuk di istri. Maka ini ada hak suami juga di situ. Ada hak suami juga di situ. Dia cuma titipkan kepada kita sebagai bendaharanya. Maka di sini tidak boleh tanpa izin suami. Ini tidak boleh tanpa izin dari suami. Harus meminta izin dulu. Harus meminta izin dulu kepada suaminya. Baru kita boleh berinfak dan bersedekah dengannya. Afwan Ustadz, apa hukumnya mandi biasa dengan cara mandi wajib? Tidak sunnah. Mandi biasa dengan cara mandi wajib tidak sunnah. Karena hanya mandi wajib yang sunnah dengan mandi wajib. Iya, itu berwudu dengan sempurna. Iya, adapun mandi biasa tidak sunnah kita lakukan seperti mandi wajib. Wallahualam.
Izin bertanya, apa hukumnya seorang menggaruk-garuk kemaluan dan pantat saat sholat? Ya, jadi orang sholat ya, dia khusyuk. Tapi jika memang harus, kalau tidak garuk nanti dia tidak khusyuk, gatal sekali, harus disentuh walaupun sekali, tidak apa-apa. Itu namanya kalau memang tidak khusyuk, kalau tidak digaruk, dibiarkan ini malah tidak tenang, maka garuk saja supaya khusyuk, tidak masalah. Iya, dan para ulama pendapat mayoritas tidak makruh. Walaupun di sana ada pendapat seperti orang-orang Syafi'iyah mengatakan makruh. Mengatakan makruh. Iya, menggaruk. Apalagi mereka bilang lebih dari 3 kali. Lebih dari 3 kali. Iya, kalau kurang dari 3 kali sebenarnya biar orang Syafi'iyah tidak mempermasalahkan. Tidak mempermasalahkan hal tersebut. Jadi memang jika memang dibutuhkan, tidak masalah hal tersebut. Wallahualam. Apa hukumnya memukul kepala? Kepalanya siapa? Hah? Kepala sendiri. Itu gimana? Kepalanya orang. Iya. Kita dilarang memukul wajah. Kita dilarang memukul wajah. Wallahualam. Apakah syirik kecil mengeluarkan pelakunya dari Islam dan bagaimana jika wafat di atasnya? Tidak. Syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Jika dia wafat di atasnya, maka tentunya dia tidak diampuni oleh Allah dosanya itu, dalam artian dia akan diazab sesuai dengan dosanya. Dia akan diazab sesuai dengan dosa kecilnya dan dosa syirik kecilnya dan tidak kekal dalam neraka. Tidak kekal di dalam neraka. Wallahualam. Alhamdulillah saya sudah mengetahui bahwa tidak boleh membangun kuburan. Namun bagaimana solusi jika kuburan itu tanahnya sedikit demi sedikit terbawa arus air jika hujan turun karena terletak di kemiringan, ditakutkan tanahnya akan habis terbawa arus air hujan. Tidak apa-apa. Ya, kita menahannya. Apakah dengan batu? Kalau memang hanya dengan batu yang disusun tertahan, itu yang kita lakukan. Tapi kalau misalnya harus ada semennya di antara batu itu, dimaafkan. Hal tersebut untuk menjaga kuburan itu supaya tidak hanyut. Supaya tidak hanyut. Itu dibutuhkan. Tapi hanya di sampingnya. Tidak boleh di atasnya. Tidak boleh di atasnya. Karena ini hanya masalah hajat. Masalah kebutuhan. Masalah kebutuhan. Dan hanya memang sesuai dengan kebutuhan. Tidak boleh lebih. Kalau hanya untuk mengikat batunya, itu saja. Tidak boleh berlebihan dari itu. Tidak boleh berlebihan dari hal yang dibutuhkan. Wallahualam. Karena ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Darurat itu diukur sesuai dengan kadarnya. Tidak boleh kita lebihkan. Wallahualam. Apa perbedaan antara janji dan nadar? Janji itu dia berjanji kepada seorang. Kalau nadar dia mengharuskan hal yang tidak wajib menjadi wajib kepada Allah. Dia haruskan dirinya kepada Allah. Untuk melakukan sebuah amalan yang tidak wajib menjadi wajib. Adapun janji dia haruskan dirinya untuk melakukan sesuatu kepada seorang. Janji terkait dengan haknya kita dengan orang lain. Itu dia berjanji kepada orang. Kalau nadar terkait dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib kita penuhi selama itu adalah ketaatan. Wallahualam. Bagaimana hukum sholat seorang jika ia menelan dahak? Sah sholatnya jika dia menelan dahaknya. Bagaimana hukum puasa seorang jika ia menelan dahaknya? Ada mengatakan dahak kalau itu dari hidung batal. Kalau dari hidung. Tapi kalau dari dalam ada mengatakan tidak membatalkan. Cuman dia makruh karena dahak itu menjijikan. Menjijikan saja kalau ditelan. Iya. Itu dan mereka para ulama juga membedakan antara dahak yang terpisah dari ludah
dan dahak yang tidak terpisah dari ludah. Kadang kan ada dahak yang bersatu dengan ludah. Kalau ini tidak masalah, dia tertelan. Adapun yang terpisah dengan ludah, maka kita buang. Kita buang. Walaupun bahkan dalam sholat. Nanti akan dibahas juga berdahak dalam sholat. Berdahak dalam sholat. Jadi kita tetap buang itu dahak walaupun bahkan dalam sholat. Itu kita buang. Kalau lantainya tanah, maka nanti ada anjuran buang di bawah kaki kiri dan dikubur. Kalau tanah, kalau keramik jangan. Kita buang di baju kita atau di imamah, ya, atau di tisu yang dibawa, atau di tisu yang kita bawa, wallahu alam. Apakah benar menuntut ilmu itu seperti jihad di jalan Allah? Benar. Ya, kata Nabi, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Siapa yang keluar dalam belajar, maka dia di jalan Allah sampai kembali. Jadi kalau kita keluar tadi dari rumah untuk datang belajar ke majelis ilmu, taklim, maka kita sedang di jalan Allah sampai nanti kita kembali ke rumah. Sampai nanti kita kembali ke rumah. Dan memang syariat alhamdulillah membagi dua itu jihad. Jihad dengan pedang dan jihad dengan pena. Iya. Maka dianjurkan di Quran. Apa ayatnya itu? Ada ayatnya itu. Yang memang dianjurkan. Ada sekelompok dari kita yang bertafakuh fiddin. Apa ayatnya itu? Surat? At-Taubah. Iya, apa ayatnya? Ahsanta. Makana wa makanal mu'minun. Begitu Sultan? Saudara, mana ini hafalan ini? Hilang ke? Agak ragu-ragu ayatnya ini. Gimana ini? Siapa hafal Quran? Anak tahfidz ini. Mana itu anak tahfidz? Kasih dulu kita ini ayat. Supaya jelas bahwa kita ini keluar belajar itu jihad. Apalagi di masa sekarang ini tidak ada seruan jihad. Tidak ada seruan jihad dari pemerintah. Maka inilah jihad tak. Datang keluar belajar maghrib isya. Inilah dibilang jihad. Tapi saya mau sebutkan itu ayat. Bantu dulu. Itu ayatnya ternyata saudara. Apa Sultan? Belum dapat. Ulang-ulang. Kas jelas ke? Falaula nafaro. Kenapa nafaro? Tidak. Kita mau di awalnya. Tadi cocok itu di awal, tapi kita butuh di kejelasan setelahnya. Itu dia. Wa makana al-mu'minuna liyamfiru kafah. Itu dulu, baru itu tadi yang disebutkan. Dan tidak pantas orang-orang beriman itu liyamfiru kafah, untuk keluar berjihad semuanya. Setelah itu barulah ayat yang disebutkan. Apa itu? Falaula nafaro min kulli firqatin minhum ta'ifah. Ini laula namanya ada waktu at-tahdid atau paling rendahnya adalah art. Itu kenapa tidak ada sekelompok dari mereka yang tinggal untuk tafaqquhu fiddin, belajar agama. Jadi sudah dikatakan di awal, tidak pantas semua beriman itu keluar jihad. Harus ada sekelompok dari orang beriman itu tinggal belajar agama. Supaya nanti itu orang berjihad kembali,
Kitalah yang kasih tahu ini hukum halal, haram. Karena yang berjihad sibuk dengan pedang. Sibuk dengan pedangnya. Sibuk melatih jihad. Harus ada yang belajar. Supaya nanti itu orang yang berjihad pulang. Kita ajarkan kepadanya hukum-hukum syar'i. Harus ada sekelompok dari mukmin tafaqahu. Maka dia adalah jihad juga. Ya karena kalau kita bilang bukan jihad, sedih. Orang yang tidak pergi berjihad. Karena pahalanya berjihad. Jelas kan? Inilah ayat. Memang Allah bagi dua. Jihad itu dengan pedang dan jihad dengan ilmu. Dengan belajar maka kita berjihad. Dengan belajar kita berjihad. Wallahualam. Kita satu pertanyaan lagi. Bah, Masya Allah. Ini permintaan dauro ya. Bukan pertanyaan itu. Minta jadwal. Sini katanya, apa betul bahwa Nabi tidak pernah adzan selama hidupnya? Kalau memang betul, apa alasannya? Wallahualam untuk yang pertama. Kalau yang kedua, waktu Abdullah bin Zaid memimpikan adzan, itu Nabi berkata memang kepadanya, ajarkan kepada Bilal. Ajarkan kepada Bilal. Sehingga Bilal adalah muadzinnya Nabi saat mukim dan safar. Mungkin dilihat dari situ, kalau kita melihat itu ucapan, penukilan, bahwa Bilal adalah muadzinnya Nabi saat mukim di Madinah dan saat safar. Berarti selalu Bilal yang adzan. Yang adzan. Karena Nabi yang memerintahkannya nanti iqamat. Yang memerintahkan Nabi iqamat. Wallahualam. Kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Masih ada pertanyaan tapi sudah mau masuk waktu. Ya, mohon maaf jika tidak sempat dibacakan. Kita cukup dan tutup. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.